jadi di sini ada kata pemerintah dan perpu. Nah, kira-kira apa hubungan dari kedua kata ini? Jadi, pola itu juga erat kaitannya dengan hubungan. Hubungan itu maksudnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Jadi, soal-soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku ini. Nah, teman-teman bisa banget mendapatkan buku ini melalui link yang ada di description box. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk menonton video kami sebelum-sebelumnya, karena di video sebelumnya kami udah mencantumkan dan memberitahukan beberapa tips and trick yang bisa teman-teman gunakan saat akan menjawab soal. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, kali ini kita akan membahas soal nomor 1, 2, dan 3, yaitu di subtes analogi. Oke, teman-teman semua. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang konsep dari soal analogi. Jadi, masih ingat apa yang harus digarisbawahi? Nah, saat mengerjakan soal analogi, hal yang paling penting adalah kita harus mengingat pola yang telah disajikan oleh soal. Jadi, pola ini itu harus sama dengan pola jawaban yang kita pilih. Oke, mari kita langsung masuk ke soalnya. Hubungan itu maksudnya adalah pola yang dibentuk oleh soal. Maka kira-kira jawabannya apa dan apa? Jadi di sini ada 5 pilihan. Yang pertama ada buruh dan demokrasi, kemudian ada makan dan kenyang, kemudian ada MPR dan UU, kemudian ada hakim dan jaksa, kemudian ada menteri dan kepres. Nah, jika teman-teman sudah berpengalaman mengerjakan beberapa soal, jadi penjelasan soal ini adalah pemerintah itu sebagai lembaganya, kemudian perpu adalah hal yang disahkan oleh si pemerintah. Maka pilihan jawaban yang benar adalah jawaban yang mengikuti pola. Kata pertamanya adalah sebuah lembaga, kemudian kata keduanya adalah hal yang disahkan. Coba kita mulai dari A. Jadi yang di A ini ada buruh dan demokrasi. Buruh ini pekerjaan, jadi udah tidak termasuk lembaga ya. Kemudian kita masuk ke pilihan B, makan. Makan itu merupakan kata kerja, jadi si B juga tidak atau bukan lembaga. Kemudian MPR, apakah dia lembaga? Oke, bisa jadi. Jadi yang pilihan A ini sudah tidak bisa dijadikan pilihan jawaban yang benar, karena dari kata awal saja sudah salah. Kemudian hakim itu apa? Sebuah pekerjaan. Kemudian menteri adalah Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. gelar. Jadi, di antara kelima pilihan jawaban yang masuk dan sesuai dengan pola yang ada di soal nomor 1 adalah MPR. Dan ternyata benar bahwasanya MPR itu mengesahkan undang-undang. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor pertama adalah pilihan jawaban C. Jadi teman-teman perlu mengingat kembali bahwa untuk soal analogi ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yakni pola dan hubungan katanya.
Kita lanjut lagi ke soal berikutnya di nomor 2. Ada kata otonomi dan kata mandi. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak pola dari si nomor 2 ini? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab soal nomor 2. Oke, gimana? Udah ketemu? Mari kita sama-sama bahas ya. Jadi, di nomor 2 ini ada kata otonomi dan kata mandiri. Kalau kita melihat hubungannya, otonomi dengan mandiri ini memiliki hubungan berupa mirip-mirip dengan sinonim. Mengapa demikian? Karena otonom itu mengurus diri sendiri, artinya diberikan kebijakan untuk mengurus diri sendiri, yang artinya jika mengurus diri sendiri maka itu termasuk hal yang mandiri. Jadi hubungan polanya ini adalah mirip dengan sinonim kata pertama. Jadi kata kedua ini adalah sama artinya dengan kata pertama atau mengartikan kata pertama. Nah, mari kita lihat. Jadi ada pilihan A, B, C, D, E. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban C. Mengapa demikian? Karena kata pertamanya adalah kata cerdas. Kemudian kata keduanya adalah banyak akal. Banyak akal ini merupakan salah satu ciri atau sinonim dari cerdas. Karena cerdas memang banyak akal. Beda halnya kalau pintar. Kalau pintar ya berarti dia secara akademik dan secara IQ-nya lebih mampu. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang lain, di sini ada kata sabun, di sini ada kata mandi. Saat mandi kita membutuhkan sabun, jadi ini hubungannya tidak sesuai dengan hubungan pertama dari soal yang diberikan. Kemudian di bensin, ada kata bensin, kemudian di sini ada kata mesin. Nah, mesin yang membutuhkan bensin, jadi hubungannya juga tidak sama dengan soal. Kemudian di sini ada kata rakyat dan kata masyarakat. Rakyat ini merupakan bagian kecil dari masyarakat, sehingga pola atau hubungan dari pilihan jawaban E juga belum tepat. Kemudian di sini ada hard disk dan ada VGA card. Jadi ini adalah kedua hal yang berbeda ya, karena dari segi bentuk ini hard disk, kemudian ini VGA card itu bentuknya jauh lebih kecil, tapi mereka sama-sama menyimpan file atau memiliki memori. Meski kegunaannya sama, tapi kita harus kembali lagi ke soal bahwasanya yang dibutuhkan adalah pola yang bersinonim atau mengartikan kata pertama. Jadi kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, coba teman-teman jawab soal nomor 3 dalam waktu 5 detik. Oke, di sini ada kata guru dan kata murid. Nah, kira-kira apa nih hubungan antara kata guru dan kata murid? Nah, jadi si guru ini yang bertugas untuk mendidik murid. Jadi, kita bisa mengartikan polanya seperti ini. Guru itu merupakan sebuah pekerjaan, kemudian murid adalah orang yang mendapatkan dampak. Dampak dari pekerjaan tersebut. Nah, oke, jadi
Di sini ada pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Coba kita gunakan cara menjawab soal seperti yang soal pertama tadi ya. Jadi di sini ada kata mengaji. Mengaji ini apakah sebuah pekerjaan? Bukan. Kemudian ganti warnanya. Mengaji ini bukan sebuah pekerjaan. Kemudian Bapak. Apakah Bapak ini adalah sebuah pekerjaan? Bukan juga ya, teman-teman. Kemudian orang tua. Ini juga bukan pekerjaan. Kemudian kita lanjut lagi, arsitek. Apakah ini sebuah pekerjaan? Iya, betul. Oke, kemudian yang terakhir adalah dokter. Dokter juga sebuah pekerjaan. Oke, jadi ada dua pilihan jawaban yang sekiranya dapat menjadi jawaban yang benar. Kita harus melihat kembali hubungan di soal nomor 3 tadi, bahwasanya kata pertama pekerjaan dan kata kedua adalah orang yang mendapatkan dampak dari pekerjaan tersebut. Kalau kita lihat pilihan jawaban D dan E, pertama kita ke D dulu. Jadi ada kata arsitek dan ada kata taman. Ini hubungannya sulit ditemukan ya, tapi kalau kita pikir-pikir kembali, arsitek dan taman ini bisa jadi salah satu hal yang didesain oleh si arsitek. Tapi untuk berpikir sampai ke sini itu tidak semudah kita berpikir saat melihat jawaban E. Jadi ada dokter dan ada pasien. Nah, pasien ini adalah orang yang mendapatkan dampak dari pekerjaan si dokter. Karena tugasnya dokter adalah mengobati pasien, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban E, dokter dan pasien. Sama dengan guru dan murid, pekerjaan dan orang yang mendapatkan dampak. Jadi teman-teman harus mengingat kembali bahwa penting untuk mengingat pola yang telah disajikan oleh soal, karena ketika teman-teman keliru, maka tentu jawaban yang teman-teman pilih pasti tidak akan sesuai dengan jawaban benar pada soal tersebut. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih.